Gak ada kerjaan, bikin heboh lagi. Mungkin perlu ditelusuri mengapa seringkali ada orang yang ingin melakukan perpecahan dan ujaran kebencian dengan menodai agama. Apakah ada dugaan jiwanya terganggu? Apakah ini dilakukan atas kemauan sendiri atau ada perintah pihak-pihak yang mempunyai tujuan tertentu? Perhatian, perhatian. Perbuatan pelaku kejahatan pasti ada hukumannya. Jangan menyesal, jangan menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kang John 86 di belak-belakan di negeri hukum, bukannya mendahului namun patut diduga pernyataan karena hukum tidak mengenal siapa, equality before the law. Akhirilah peristiwa ini, kita tidak mau adanya konflik dan kegaduhan. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Itulah bunyi jika mengacu pada ujaran kebencian berdasarkan sara pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Memang dengan pasal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada sara akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu sara dalam pandangan masyarakat merupakan isu cukup sensitif. Oleh karena itu, pasal ini diatur dalam delik formil dan bukan delik material. Apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku, agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu, maka pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ini sangat tepat dalam dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut. Ancaman pidana dari pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE diatur dalam pasal 45A ayat 2 Undang-Undang 19 tahun 2016, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Mulai dengan kemunculan tagar tangkap Joseph Suryadi di Twitter dengan penistaan agama, penghinaan, dan pelecehan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di media sosial atas konten yang menampilkan karikatur pria dan wanita dengan sebuah tulisan atau kalimat tidak pantas disebarkan melalui grup perpesanan WhatsApp. JS merupakan pria yang dikenal sebagai seorang penggiat media sosial dan karyawan kelahiran tahun 1982 yang tinggal di Jakarta.
Kasus ini bukan pertama kalinya. Sebelum-sebelumnya banyak terjadi kasus yang muncul seperti ini. Setelah JS dalam pemeriksaan polisi, ia diperiksa pada Selasa 14 Desember 2021 sebagai saksi yang mengaku kehilangan ponsel, dan pada hari Rabu 15 Desember 2021 kini Polda Metro Jaya menetapkan tersangka terhadap JS terkait penistaan terhadap agama. Kasus tersebut, polisi telah menyita barang bukti berupa handphone milik tersangka dengan barang bukti satu bundel screenshot capture pembicaraan di media sosial yang menistakan suatu agama, flash disk, serta KTP pelaku. Dalam kasus ini, JS ternyata dikenakan polisi pasal 27 ayat 1 junto, pasal 45 ayat 1 dan atau pasal 28 ayat 1 junto, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE dan atau pasal penodaan agama yaitu pasal 156 KUHP dan pasal 156A KUHP. Demikian pernyataan Bang John yang sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.